cocok atau yang tepat gitu. Oke. Tadi istilahnya sensitive interest. Sensitive period. Sensitive period. Itu tadi ada total ada 6 ya Mbak ya? Ada 6, betul. Nanti kalau ibu-ibu mau belajar lagi, period itu bisa berputar ya Mbak? Oke, jadi saat ini lagi begini. Nah, jadi sensitive periods itu unik di setiap anak-anak, tapi terjadinya selalu di usia 0 sampai 6 tahun. Gitu. Cuman kita nggak bisa nih patokin usia 2 tahun pasti sensitive periods-nya ini, nggak bisa, karena tiap anak itu unik gitu, tiap anak itu beda. Atau bisa jadi sekarang sudah sensitive periods gerak, periods pada gerak itu bisa aja terjadi gitu. Jadi benar-benar unik tergantung anak kita masing-masing gitu. Tergantung minat anaknya ya, dari 6 jenis itu ya. Sama sikat umur 14 bulan. Lucu apa worry sih? Oke, ini sama kayak anakku deh. Dulu anakku takut sama bulu ayam. Jadi apapun yang punya bulu ayam, pasti dia akan sangat wajar kalau anak takut dengan sesuatu yang sifatnya sensorial gitu ya, kayak bulu ayam, kemoceng itu kan geli gitu. Ada yang betul. Ada yang takut sama pasir, ada yang takut sama tekstur jelly, itu nggak masalah. Jadi indera anak itu masih sensitif gitu, masih berkembang. Ada tekstur-tekstur yang dia nggak bisa tahan, ada yang dia masih bisa tahan gitu ya. Nanti seiring dengan berkembangnya sense atau indera dia, bisa tiba-tiba suka main pasir gitu, atau kebalikannya, yang tadinya suka banget sama pasir, tiba-tiba pas diajak ke pantai gitu ya. Jadi kita ngelihat anaknya di rumah, wah anakku suka pasirnya, aku ajak ke pantai gitu. Pas diajak ke pantai dia nggak mau turun dari gendongan sama sekali. Terus ibunya kesel. Gitu. Jadi wajar banget gitu. Kayak kita dulu gitu, misalnya sekarang pas udah dewasa kita balik ke SD yang sama, kita beli siomay dari abang yang sama, rasanya nggak enak. Kenapa? Karena preferensi indera kita sudah berubah. Ketakutannya sudah tidak wajar. Gitu, misalnya sampai kayak traumatis, sampai menjerit-jerit yang kayak ketakutan banget atau kesakitan, misalnya pegang sesuatu yang kasar dia kayak kesakitan kayak gitu, atau sampai mengalami susah tidur kayak gitu. Nah, itu baru kita bisa konsultasikan ke dokter tumbuh kembang anak atau psikolog anak gitu. Tapi kalau masih yang terus itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksa, jangan bilang nggak apa-apa, itu nggak masa bulu ayam aja takut, jangan bilang gitu. Justru kita harus mengakui perasaan takutnya agar anak itu ngerasa bahwa oh aku tidak menghadapi rasa takut ini sendiri gitu. Oh, ibu tahu bahwa aku takut. Karena kalau kita justru menyangkal perasaannya, nggak usah takut, ini nggak menakutkan, ini nggak serem kok gitu, anak jadi ngerasa wah ibu nggak tahu bahwa ini tuh serem, aku harus menghadapi rasa takutku sendiri, aku jadi makin takut gitu. Itu yang dirasakan anak kalau kita menangkal perasaan takutnya gitu. Oke, iya tuh kembali lagi sih, kalau dari tadi aku dengar tuh intinya kesabaran dari pihak orang tuanya sih. yang betul, harus bisa belajar berjalan di Montessori gimana ya? Mungkin bentuk permainannya yang bisa menstimulasi anak untuk ya. Jadi gini, Montessori percaya bahwa anak itu harus bisa mengeksplorasi, termasuk eksplorasi badan dia sendiri, agar dia paham betul gitu, kekuatan yang aku butuhkan, keseimbangan yang aku butuhkan untuk berjalan itu seperti apa gitu. Jadi
selalu mengikuti tahap-tahapan gitu. Jadi sebelum berjalan harus dimantapkan dulu merangkaknya gitu, karena berjalan itu kan membutuhkan kalau kaki kiri yang maju, kaki tangan kanan yang maju gitu ya, koordinasi kanan dan kiri. Nah, itu dilatih dengan merangkak gitu. Kalau merangkaknya udah benar, nanti biasanya berjalannya akan lebih seimbang gitu. Lalu environment. Jadi untuk melatih anak belajar berjalan, kita sediakan environment yang mendukung atau lingkungan yang mendukung. Pertama, kita baby proof dulu gitu ya, biar kita nggak dikit-dikit pinggiran meja, pinggiran kursi itu dilapisin dulu misalnya. Yang pecah belah kita singkirin dulu kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, kita sediakan supporting gitu. Jadi misalnya di environment-nya ada, tahu nggak kayak balerina bar? Jadi papan kayu panjang gitu di depan kaca, atau kalau nggak ada, kalau ada cerminnya bagus, kalau nggak ada cerminnya juga nggak apa-apa, tapi tempel di dinding. Lalu kita menghindari titah. Jadi biasanya kan kalau anak belajar jalan, tangannya diangkat ke atas, dipegangin gitu ya. Iya, dipegangin. Betul. Sedangkan anak itu membutuhkan kedua tangannya untuk menjaga keseimbangan saat belajar berjalan. Nah, jadi kalau dia tangannya diangkat ke atas itu susah banget, kayak gini deh, kayak kalau justru kita jalan gitu ya geraknya ya. Betul. Kalau kita jalan di plank, ya kan, jalan di plank gitu, itu kan kita butuh tangan kita untuk gini ya. Nah, memang kalau pas dititah jadi nggak jatuh karena dipegangin gitu ya, tapi dia sense of balancing-nya jadi nggak ada gitu. Dia jadi nggak belajar bahwa kalau aku condong ke kanan segini, aku tuh harus miring ke kiri seberapa sih, kayak gitu tuh. Balik lagi ke segitiga tadi, trust the child, terus kita bisa apain lingkungannya untuk mendukung si anak tadi gitu. Oke. Tadi ada yangnya permainan Montessori yang paling sederhana. Oh, tadi di live sebelumnya yang kepotong itu tadi kita sempat bahas ya. Mandiin boneka. Oke, ini aku drum, atau kalau nggak ada drum, pakai aja panci dibalik. Aqua galon, pakai sumpit gitu ya, dipukul-pukulin. Terus boneka kayak gini, atau mainan kapal-kapalan buat dimandiin, buat main air. Terus ini untuk visual, ini namanya ball tracker. Ada tadi Mbak Putri Sarah ada loh. Ada ya. Ya, ini Putri Sarah. Oke, jadi ini bagus banget buat visualnya. Terus ini juga sensorial untuk membaca ya, itu ya. Betul, ini juga sensorial. Jadi visual discrimination. Jadi dia belajar donat warna-warni kalau aku bilang. Betul. Ini juga buat anak-anak yang sensitif pada keteraturan nih. Kelihatan nggak ya? Jadi yang sifatnya kayak puzzle itu bagus buat sensitif pada keteraturan. Bisa. Oke. Habis ini banyak DM beli di mana? Iya. Tapi sekarang udah banyak banget ya Mbak. Maksudnya dari judulnya itu juga kalau kita search di e-commerce gitu, mainan Montessori gitu buat ibu. Yang emang mainan Montessori gitu. Bisa juga ya kita cari gitu ya. Sayang, ada Gojek? Sorry. Iya, nggak apa-apa. Wah, pertanyaan
Oke. banyak nih. Jadi tadi Harus aku pilah-pilah. mainan gitu. Tadi gitu ya, yang aku bilang kita akan belajar bagaimana cara memilih mainan. Mainan yang benar-benar mainan gitu ya. Jadi mainan itu harus bisa membuat anak bermain. Bermain itu adalah kata kerja gitu ya. Jadi aktif. Anaknya harus bekerja, bukan mainannya yang bekerja. Kalau mainan itu semakin mainannya nggak bisa ngapa-ngapain, nah kayak gini nih, ini semakin harus digerakin sendiri, nggak ada baterainya, kayak gitu. Semakin ini nggak bisa ngapa-ngapain, semakin anaknya ngapa-ngapain, gitu. Semakin anaknya berusaha untuk menggerakkan tangannya, berusaha untuk membuat suara tangisan, gitu. Nah, jadi itu mainan yang bagus, gitu. Jadi semakin intinya gitu, semakin mainan ngapain, semakin anaknya bengong aja, gitu, nggak ngapa-ngapain. Misalnya nih, mainan anaknya cuma nonton aja bengong, gitu. Gitu. Jadi gitu ibu-ibu, kalau memilih mainan, usahakan yang membuat anak itu aktif. Oke. Kalau misalnya nggak sih kayak misalnya mainan sapu-sapuan, play pretend ya itu jatuhnya ya. Mainan yang ada jadi lengkap tuh, ada kain pel, ada sapu, ada embernya. Betul. Oke, jadi gini, kita harus membedakan mainan Montessori inspired dengan aparatus Montessori atau material Montessori, gitu ya. Aparatus atau material Montessori itu adalah alat yang didesain oleh Dr. Maria Montessori, dan alat itu tuh udah dipikirin banget biar anak bisa belajar hal abstrak dari mendesain alat ini untuk menjembatani itu, gitu. Jadi anaknya akan belajar warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa, beratnya seperti apa, itu udah ada standarnya gitu. Nah, tapi kalau mainan Montessori inspired, nah biasanya itu hanya bukan didesain oleh Maria Montessori, tapi dia mengambil kisi-kisi gitu loh, mengambil guideline dari kegiatan atau aktivitas Montessori. Biasanya mainan Montessori itu adalah, ini Montessori inspired nih, kayak gini, gitu. Misalnya kayak gini nih ya, kenapa bolanya nggak warna-warni gitu? Karena dia target skillnya cuman melatih koordinasi mata, bukan untuk melatih visual discrimination. Jadi dia warnanya nggak berbeda. Tapi kalau ada sendiri material yang khusus untuk belajar visual discrimination gitu ya, khusus belajar tentang warna, biasanya bentuknya nggak beda-beda. Biasanya bola semua atau kartu semua, tapi warnanya doang yang berbeda. Gitu. Terus sangat mendukung pengulangan gitu, karena dengan pengulangan anak bisa bisa mastering. Anak bisa puluhan kali nih belajar kayak gini, jatuh, bisa puluhan kali belajar kayak gini gitu. Dia bisa lihat, ambil lagi sampai bawah, ambil lagi, ngulang lagi. Nah, lalu untuk kayak mainan sapu-sapuan tadi gitu ya, nah itu berkegiatan hidup sehari-hari seperti mencuci,
diri dan lingkungan, tapi ternyata juga manfaatnya sebagai pre-writing dan pre-reading. Jadi apa ya? Sebagai pemantapan fondasi gitu. Jadi tangan-tangannya, jari-jarinya itu kuat, ototnya kuat untuk nantinya menulis. Gitu. Oke. Waktu nggak, Mbak? Minimal harus anak, kondisi, situasi gitu ya. Tapi sebenarnya ini pembahasan yang agak panjang. Aku takutnya kalau aku kasih waktu gitu ya, ibu-ibu jadi salah satu psikolog dia bilang gampangnya adalah anak 1 tahun bisa konsentrasi 1 menit, 2 tahun jadi 5 kali 2 berarti 10 menit gitu ya. 10 menit. Itu gampangnya kayak gitu. Cuman setelah menit 2 menit konsentrasi ke mainan ini, nah itu harus dilihat lagi nih. Anaknya sedang capek, sedang ngantuk, atau bisa jadi anaknya tangki cintanya kosong gitu. Jadi bisa jadi ya hari itu ibu lagi sibuk bekerja, ibu lagi gitu. Karena otak manusia itu hanya bisa bekerja secara optimal saat dia merasa aman dan merasa dicintai gitu. Kinerjanya langsung drop gitu. Oke. Berarti terus lagi Halo? kembali lagi ke halo? Ya. Nggak putus kan? Kembali lagi ke ini ya, mengerti akan keberadaan anak dulu ya, paling utama ya kalau bermain Montessori. Betul. Nggak bisa ujuk-ujuk kita ajak, ayo main ini, disediain materinya. Anaknya minatnya nggak ke sana, kitanya aja yang kurang pendekatan. Itu udah tahu loh anaknya sukanya apa, tapi tidak mau mengakuinya. Jadi misalnya nih, anakku aku kasih puzzle dilempar. Sebenarnya udah tahu bahwa anaknya suka melempar gitu. Tapi kenapa masih dikasih puzzle lagi, kasih beras lagi? Coba kasih bola. Nanti kan jadi pandangan kita jadi berubah gitu. Sebenarnya yang anakku umur 2 tahun cocoknya kasih mainan apa ya? Itu aku nggak bisa jawab karena yang tiap hari sama si anak itu si ibunya gitu ya. Yang tahu anaknya sedang suka apa. Anaknya suka melempar, kasihlah mainan yang bisa dilempar gitu. Sama aja ya, saat kita kasih makan kan juga pasti gitu ya. Anaknya udah tahu nggak pernah doyan ini segini dikasih permainan apa. Nah itu kembali lagi sama tadi ada juga yang nanya bagaimana kita tahu cara memilih mainan anak yang sesuai dengan sensitive periodnya. Nah itu jawabannya adalah dari anaknya ya. Kita ya tadi sudah sempat terjawab gitu ya. Kalau yang order berarti yang butuh presisi mainnya gitu. Terus yang gerak berarti yang gross motor kayak gitu. Tadi sudah sempat dibahas. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat IGTV-nya ya. IGTV-nya jangan
lupa abis Betul, dilihat betul. IGTV-nya di-share di IGS-nya biar dapat Iya, ibu-ibu yang terima kasih. ikutan malam ini. Ini aku ada pertanyaan yang menurutku agak bagus nih. Menurutku bagus nih. Soalnya boleh. sering juga mendapat pertanyaan seperti ini dari Ibu Andiria Kurniawati. Ada sarankah Bu Damar agar anak mau belajar menjepit dan meronce? Anaknya usia 22 bulan. Nah, jadi aku sering mendapatkan pertanyaan seperti ini nih. Ibunya sudah pengen mengenalkan sesuatu, tapi anaknya tidak mau. Terus yang dicari tahu adalah gimana? Coba pertanyaannya diganti aja, Bu. Gitu. Kira-kira apa ya mainan yang lagi pengen dipelajari anakku? Gitu. Jadi jangan patokannya kita sudah sediain mainan terus ya? gimana anaknya biar mau, tapi kita observe ke anaknya, lalu mainannya yang menyesuaikan, bukan anak yang menyesuaikan mainan, tapi mainan yang kita sudah sediakan itu sudah sesuai dengan minat si anak. Kita nggak perlu mikir gimana caranya kok, gitu. Nggak akan muncul pertanyaan gimana caranya dia bisa ini ya, kalau ini sudah sesuai dengan apa yang inner teacher-nya mau pelajari, gitu. Oke. Ini juga ada yang menarik nih. Kalau anak lagi konsentrasi, orang tua mengamati tanpa mengganggu, misalnya sambil mengerjakan yang lain, itu gimana? Anaknya sih tetap konsentrasi, apa memang anaknya senangnya yang sepi kah, atau haruskah kita full attention ikutan main, atau adakah saatnya kita ya udah biarin aja dia? Oke. Sebenarnya justru bagus banget gitu kalau ini yang aku sedang menggalakkan ke orang tua gitu ya. Kita pengen anak kita bisa konsentrasi. Nah, apa deh gitu. Itu buat anak-anak justru ganggu banget gitu, karena aku sedang berusaha konsentrasi kok ditanya-tanya mulu sih, kayak kalau kita lagi ini deh gambar alis gitu ya. Kita gambar alis terus suami kita datang, gambar apa Bu? Pakai warna apa Bu? Wow, garisnya tebal banget Bu, itu kesel nggak? Kesel banget ya. Nah, itu juga yang dirasain anak. Jadi kalau anak sedang fokus terhadap sesuatu, kita tahan diri gitu ya. Dia sedang asik dengan apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kalau kita mau observasi ya kita observasi dari kejauhan, atau waktu kalau dia sedang absorb banget independent play, kita sambil mengerjakan sesuatu. Yang penting kalau anaknya butuh bantuan, kita ada di situ gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Ya, penting saat dia butuh bantuan kita ada ya. Jadi ada banyak juga ibu-ibu yang merasa sebenarnya boleh nggak sih ngebiarin anak. Jadi ini aku kasih tips gitu ya. Ada waktu-waktu di mana kita harus membiarkan anak fokus pada pekerjaannya. Ada waktu-waktu di mana kita harus terlibat. Nah, waktu saat harus terlibat itu biasanya saat anak tangki cintanya kosong, saat dia mengajak kita main gitu ya. Ibu ayo main, ibu udah pegang handphonenya, ayo kita main. Nah, udah taruh handphonenya, kita mindful ke anak, kita benar-benar bermain sama dia gitu. Jadi biasanya anak itu ini kok. Ini ibu-ibu pada salfok sama alis. Saat dia bilang, ibu ayo main sama aku, ayah ayo main sama aku, itu berarti kode bahwa tangki cintanya sedang butuh diisi. Nah, di situ membutuhkan feedback atau interaksi dari kita. Ya udah, itu kita kasih. Tapi kalau pas dia lagi asik sendiri, jongkok atau kita duduk sesuai tinggi si anak, lalu kita lihat dari ketinggian itu barang-barang apa ya yang kelihatan sama si anak dengan ketinggian ini yang tidak boleh dia pegang atau tidak boleh dia lihat gitu. Itu langsung singkir kemudian gitu ya. Jadi
gitu. Jangan sampai nih ya, anaknya kalau dia pengen ngambil vas bunga ibu, harus dieksplorasi gitu. Karena semua yang ada di lingkungannya itu adalah hal yang harus dia pelajari. Kita sanggup untuk bersihkan, kita setuju untuk bersihkan. Oke. Gitu. Misalnya kita galon gitu. Ya udah, kita sediain pitcher kecil, display mainan dengan selektif tadi gitu ya. Biasanya kalau Montessori itu disesuaikan usia 1-3 tahun, itu sekitar 6 mainan yang di display, lalu 6 mainan yang di display. 3 tahun sampai 6 tahun bisa nambah. Montessori itu ada gini, semua ada tempatnya dan semua pada tempatnya gitu. Jadi misal nih, ini ada tempatnya di sini gitu ya, dan ini selalu pada tempatnya di sini. Jadi kalau anak mau main ini, ya nyarinya di sini. Kita bicara Monty. Dan untuk ibu-ibu juga, karena semua ada tempatnya dan semua pada tempatnya, gampang gitu. Jadi nggak perlu mikir-mikir ini taruh di mana, ini beresinnya pusing gitu. Tapi tinggal satu masukin sini, dan cuman 6 mainan aja yang perlu diberesin gitu kan. Gitu. Ngomong-ngomong, ini juga sensorial loh, kegiatan sensorial. Jadi bisa dilepas copot ya? Bisa dilepas copot, dan ini bukan sekali pakai, stikernya itu bisa berkali-kali diulang, tempel, lepas lagi, ulang, tempel. Jadi, dan ini adalah kegiatan yang bagus banget. Mainannya yang membutuhkan presisi ya. Jadi misalnya ini stikernya kita berantakin nih, mainannya berantakan, ayo kita rapikan ke dalam rak. Nanti dia tempel-tempelin gitu. Dan biasanya bisa, kalau cocok dengan gitu. Gitu. Hayo, nanti yang beruntung akan mendapatkan ini ya. Iya, jangan lupa ya, Mamis, nanti setelah IG di share di IG story masing-masing. Jangan lupa follow mamisdaily.com, terus tag Oh ya, jangan lupa follow juga Cara Cipta Karya. Mendapatkan giveaway gitu ya, tapi pengen beli bukunya, bisa follow Cara Cipta banget tuh. Ini kayaknya masih bisa nih, satu pertanyaan lagi. Boleh. Ini nih. Tinggalnya masih sama orang tua. Nah, barang-barangnya pajangan-pajangan pecah belah. Barang pecah belah. Oke, jadi gini, pertama adalah yang kita deketin adalah orang tua kita dulu gitu ya. Kita mengungkapkan concern kita gitu ya, misalnya Bapak, Ibu, ini di rumah ini banyak guci nih gitu ya, sedangkan anak ini sedang seneng lari-lari gitu ya. Nah, aku khawatir sama keselamatan dia nih kalau nabrak guci terus pecah gitu ya. Nah, boleh nggak kalau gucinya kita simpen dulu gitu. Misalnya kita ada tempat apalah
tidak memungkinkan, berarti anaknya yang dikenalkan terhadap ground rules-nya gitu ya. Jadi Montessori itu bukan berarti bebas gitu ya. Montessori itu ada ground rules-nya. Ground rules itu adalah aturan. Nah, ground rules itu yang pertama tidak menyakiti diri sendiri, yang kedua tidak menyakiti orang lain, yang ketiga tidak merusak material, yang keempat tidak merusak lingkungan, dan kelima sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya gitu. Nah, kita perkenalkan nih ground rules. Nah, mengenalkan ground rules ke anak itu harus jelas. Misalnya nih, dia nggak boleh megang Gucci gitu ya. Ya udah kita bilang ini Gucci gitu. Iya, kalau kamu penasaran sama Gucci, kamu bisa melihatnya dari sini gitu. Kamu bisa berdiri di dekat ibu. Nah, melihat dari sini kelihatan kan? Nah, kalau mau lihat Gucci yang sana, kita lihatnya dari sebelah sini. Sini berdiri sama ibu. Nah, lihat dari sini kelihatan kan? Kayak gitu. Jadi, kita kasih tahu dengan jelas yang boleh, kasih tahu yang boleh tuh apa. Yang boleh tuh lihat dari sini gitu. Jadi, anak nggak bingung gitu. Karena anak itu belum bisa memutuskan sesuatu sendiri. Gitu. Jadi kalau dibilang jangan pegang, dia akan bingung. Jadi aku bolehnya ngapain dong? Gitu. Bisa jadi dia melempar sesuatu ke Gucci-nya. Kan nggak megang, tapi lempar sesuatu. Nah, jadi daripada kayak gitu, keputusannya